Apakah untuk memahami apakah seseorang pada saat melakukan tindakan tersebut, dia dalam keadaan kejiwaan yang tenang, apakah perlu juga mengetahui latar belakang atau motif mengapa seseorang melakukan tindakan tersebut? Dan apakah kemudian motif tersebut menjadi bagian penting yang harus dibuktikan untuk mengukur tadi keadaan tenang dalam konteks kejiwaan si pelaku dalam kaitannya dengan elemen berencana di dalam ketentuan 340. Silakan. Baik, mohon izin yang mulia. Soal motif yang menjadi latar belakang kenapa orang melakukan tindak pidana, ini sebenarnya adalah sebuah pemahaman yang telah menimbulkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ahli. Ada yang mengatakan bahwa soal motif itu tidak perlu diungkapkan dan tidak relevan untuk diungkap, tapi tidak sedikit juga yang menganggap bahwa motif itu adalah sesuatu hal yang perlu dalam kaitannya dengan pembuktian dan dalam kaitannya juga dengan pemidanaan. Nah, terkait dengan adanya perbedaan pemahaman yang demikian itu, karena ditanyakan kepada ahli, maka menurut pendapat saya motif itu adalah sesuatu hal yang perlu untuk diungkap karena motif itu akan melahirkan kehendak. Untuk kemudian kehendak itu justru kemudian akan melahirkan kesengajaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang motif itu bukanlah merupakan bagian inti atau bestandel van delik, ya. Yang bestandel van deliknya adalah unsur dengan sengaja, unsur kesalahan. Akan tetapi kesengajaan itu bukanlah sesuatu hal yang ada begitu saja. Kesengajaan itu bukanlah sesuatu yang turun dari langit dalam tanda petik. Akan tetapi ada peristiwa, ada yang melatar belakangi kenapa orang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja. Jadi oleh karena itu, karena pentingnya untuk mengungkapkan itu, maka saya kira dalam konteks pembuktian terhadap unsur kesengajaan, motif itu menjadi penting dan relevan dia. Mungkin saya bisa memberikan sebuah ilustrasi, mohon izin yang mulia, karena demikian pentingnya motif itu untuk diungkap, tidak saja dalam kaitannya dengan pembuktian, akan tetapi juga kaitannya dengan menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada seorang pelaku. Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Profesor Ahmad Ali, guru besar hukum pidana Universitas Hasanuddin. Pada ketika dia menjelaskan sesuatu, dia mulai dari sebuah contoh kasus. Contoh kasusnya begini. Seseorang, katakanlah si A itu melakukan tindak pidana pencurian ayam di kota A. Si B mencuri ayam di kota B. Si C kemudian juga mencuri ayam di kota C. Nah, si A yang mencuri ayam di kota A itu dijatuhi hukuman selama 3 bulan. Si B yang di kota B dijatuhkan hukuman selama 6 bulan. Sementara si C di kota C dijatuhi hukuman atau pidana selama 9 bulan. Nah, pertanyaannya, kenapa sebuah perilaku yang sama ya kok bisa dijatuhi pidana yang berbeda? Bahkan terjadi disparity of sentencing atau disparitas pemidanaan yang demikian besar antara satu perbuatan dengan perbuatan lain. Nah, dikatakan oleh Profesor Ahmad Ali yang membedakan adalah motifnya. Si A dijatuhi hukuman selama 3 bulan karena motifnya mencuri ayam itu adalah untuk membeli resep obat anaknya yang sedang sakit. Sedangkan si B yang mencuri ayam di kota B, mencuri ayam itu adalah disebabkan karena dia sudah berjanji dengan calon pacarnya untuk ditraktir atau menonton atau kemana, karena dia tidak punya uang, dicurinya ayam tetangga. Sehingga dengan demikian atas dasar motif itu dia dijatuhi hukuman selama 6 bulan. Tapi si C di kota C, dia mencuri ayam motifnya atau disebabkan karena dia sedang kecanduan, ketagihan narkotika. Nah, jadi dia mencuri ayam karena sedang ketagihan narkotika, maka itulah yang menjadi motif dia untuk mencuri ayam. Nah, dari gambaran atau ilustrasi kasus yang seperti ini, menurut pendapat saya motif itu sangat bermanfaat untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan di samping terkait dengan pembuktian unsur kesengajaan tadi.
Demikian. Baik, terima kasih ahli. Tadi motif mempengaruhi berat ringannya, selain juga membuktikan soal sengajaan tadi. Saya masih soal motif, Prof. Motif ini mempengaruhi bagaimana kita menilai keadaan kejiwaan, karena 340 tadi bicara soal keadaan tenang, itu merupakan sikap kejiwaan. Betul bahwa 138 KUHP, hakim dengan keyakinannya berdasarkan bukti yang cukup melakukan penilaian apakah bersalah atau tidak. Tetapi dalam mendukung keyakinan tersebut, apakah mungkin dibantu dengan pengetahuan psikologis, karena ini berkaitan dengan sikap batin, berkaitan dengan perilaku emosional. Apakah mungkin kemudian hakim dibantu lewat bukti psikologi untuk melakukan penilaian soal keadaan kejiwaan si pelaku yang kemudian didakwakan dalam satu perkara 340? Saya kira iya. Kenapa saya katakan demikian? Karena soal ketenangan jiwa atau ketenangan suasana tenang itu adalah kan soal kejiwaan. Soal kejiwaan. Mohon didekatkan, karena direkam semuanya. Oleh karena itu, untuk memberikan pemaknaan terhadap atau untuk memberikan penilaian terhadap seseorang apakah dia berada dalam suasana kejiwaan yang tenang atau tidak, tentu yang bisa menjelaskan adalah ahli psikologi, termasuk psikologi forensik di situ. Nah, kemudian terkait dengan apa yang tadi saudara penasihat hukum kemukakan mengenai masalah aspek psikologi itu, sebenarnya hakim itu sendiri adalah juga, mohon izin yang mulia, adalah orang yang juga sebenarnya bisa memahami aspek psikologi itu. Bahkan di negara-negara yang sistem peradilan pidananya sudah demikian maju, seperti di Amerika, ya, itu hakimnya belajar psikologi. Dia tahu sebenarnya apakah orang ini berbohong atau tidak. Artinya untuk membantu, untuk mengkonfirmasi dengan alat canggih yang ada hari ini, lie detector itu. Nah, saya kira hakim juga memahami aspek psikologi itu. Nah, dalam sistem peradilan pidana kita, saya tidak tahu apakah hakim belajar psikologi apa tidak, tapi paling tidak dalam hal-hal yang berkaitan dengan suasana kejiwaan seperti itu, hakim tentu membutuhkan pengetahuan atau keahlian dari psikolog. Baik.